Kabar gembira bagi seorang istri yang Allah beri di rumahnya suami sakit yang harus dirawat. Sebetulnya itu adalah pintu surga yang dibuka. Layani suamimu yang sakit dengan penuh ketulusan, karena sesungguhnya itu adalah pahala yang Allah lipat gandakan. Dengan senyum, karena itu adalah pahala. Jika ada seorang suami diuji atau diberi oleh Allah istri yang harus dibantu, sama. Allah berfirman dalam hadis qudsi, menegur hamba-hambanya, abdi maridtu falam ta'udni. Hambaku, nanti ada orang dibikin menyesal. Di akhirat nanti ada hamba menyesal, aku sakit kau tidak kunjungi aku. Seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Bukankah engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam? Allah menjawab, ada seorang hamba sakit, kau tidak kunjung kepadanya. Kalau kau dekat kunjung kepadanya, niscaya engkau akan menemukanku bersamanya. Menemukan Allah bersama orang sakit, maksudnya Allah itu bersama orang-orang sakit. Makna kebersamaan Allah, pertolongan Allah. Anda menolong orang sakit menjadi sebab dikabul doa Anda mendapatkan kasih sayang. Kalau Anda senang dengan orang sakit di rumah Anda, mungkin ada seorang keluarga diberi oleh Allah anak yang, mohon maaf, punya kebutuhan khusus. Itu sebetulnya adalah pahala yang Allah kirimkan. Sehingga punya anak satu capeknya kayak anak 10. Jadi pahalanya berlipat. Kalau Anda bisa menangani mereka dengan penuh senyum, maka ketahuilah Allah akan buka banyak kebaikan setelah itu. Nah, ini orang sakit di luar saja menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat. Bagaimana jika yang sakit adalah sanak kerabat, apalagi pasangan kita? Ini harus diyakini. Biar Anda semakin indah, bukan berkeluh kesah, ada capek. Sakit bukan kemauan dia. Sakit Allah kirim kepadanya untuk memuliakan yang ada di kiri kanan. Ingat, Allah bisa menyembuhkan dia yang sakit itu. Dan Allah juga bisa menjauhkan siapapun yang sakit dari penyakit. Tapi kenapa Allah bikin dia sakit? Karena Allah ingin mengangkat orang-orang sehat yang ada di kiri kanannya. Ada orang fakir di kiri kanan rumah Anda, Allah maha kuasa mengayakan mereka. Tapi kenapa Allah hadirkan orang sakit? Karena Allah ingin mengangkat Anda yang kaya dengan keberadaan mereka. Maka sadarlah wahai yang sehat, suami yang punya istri sakit, sadar Anda dimuliakan Allah dengan istri tersebut. Istri yang punya suami sakit, sadar Allah akan memuliakan Anda dengan suami itu. Kemudian urusan ibadah, selagi masih bisa berwudu. Cuman berwudu kan tidak harus pergi ke kamar mandi. Bisa saja siapkan nampan, bisa praktekkan. Saya bisa praktek wudu dengan segelas air. Ini bisa dipakai wudu 3 orang. Tidak harus, jangan dianggap wudu itu harus pakai air menggenang. Mungkin pipisnya bisa enggak? Bukankah kemarin sudah kita ajarkan istinja dengan tisu? Setelah itu wudunya dengan air. Kalau seandainya ada nampan, saya siapkan. Untuk berwudu cukup segenggam air sah. Segenggam air, selesai. Wudu. Ada nampan, tumpah air yang ke tampan, ada masalah. Selagi masih bisa dengan air, jangan dengan tayamum dong. Kok dikit-dikit tayamum? Oh, nanti gedadar sebagai, ya tinggal dipasang sesuatu agar tidak basah. Wudu, diwudukan wajahnya, tangannya, setelah itu rambutnya, kakinya. Tidak susah. Setelah itu apa? Sholatnya bisa dijamak. Oh, kurang apa? Hanya 3 kali sholatnya. Orang sakit boleh menjamak, gak usah pusing. Nah, ini perlu ngaji beneran ini kayaknya nih. Wudu sekali sudah pakai duhur sama asar, beres. Anda tinggal pergi setelah itu mau kemana? Maghrib yang dijamak adalah duhur sama asar, maghrib sama isya. Jangan subuh sama isya, kacau nanti. Dijamak, kosor nggak ada. Kalau kosor ajak jalan-jalan dulu ke Cirebon, baru kosor. Kalau kosor nggak 4. Setelah itu selesai. Nggak susah. Ya, selagi masih bisa dengan air, cuman yang perlu dihadirkan dipermudah. Jangan
segayung pun menjadikan basah kasur kok, cukup segenggam air. Saya suami, nanti gimana kesentuh batal wudu? Sudahlah, dikasih pendapat yang tidak batal wudu, selesai. Kadang-kadang ya sudah, suaminya habis wudu megang tangan istrinya bonceng, nggak batal wudunya, kasihan. Kalau dianggap batal, Anda saja suami yang nyentuh. Istri sakit, dimaafkan, biarpun nanti bicara madhab lain, nggak usah pakai madhab lain dulu, sudahlah. Selagi istri yang sakit, tentu itu adalah keadaan khusus. Suami yang sakit, keadaan khusus. Nggak usah diri kesentuhan, malah jatuh nanti, batal wudu, batal, jatuh, cungkel nanti. Ya, perlu ada kemudahan-kemudahan. Baru setelah ternyata air nggak bisa, boleh tayamum. Yang penting ada kemudahan. Sholatnya pun, kalau bisa berdiri, nggak bisa berdiri, baring, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Baring itu begini. Ini kepala. Dadanya dihadapkan ke kiblat. Kalau kepalanya seperti orang meninggal di utara, susah, dibalik. Yang penting arah timur, kakinya diarahkan ke kiblat. Kakinya yang ke kiblat. Kepalanya ini kemudian tengkoknya dikasih bantal sedikit biar dadanya ngadep ke kiblat. Duduknya pun bebas, mohon maaf. Ada ibu-ibu yang masalah berjuang melahirkan 16 anaknya. Kadang kakinya tuh susah duduk yang nyaman. Ibu kalau sholat bebas duduknya. Ini gara-gara aturan. Nah, ini akhirnya maksain. Baru rumah sakit nanti. Seenaknya, cuman selagi ibu bapak sehat normal, ada duduk-duduk sunnah. Ibu bisa saja duduk selonjoran. Mana selonjoran? Ibu yang sudah merasa berumur boleh selonjoran, bukan tidak beradab. Silahkan panjangkan kakimu biar ketahuan kalau Anda sudah tua. Jangan tarik lagi. Nggak apa-apa, boleh selonjoran. Di sini nggak ada larangan ditarik lagi, sudah ketahuan kok. Biasa, nggak ada masalah. Saya tidak pernah melarang. Saya maklum ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ibu-ibu luar biasa. Selonjorin biasa, bukan tidak beradab dengan kami. Daripada nahan sakit Anda, selonjorin bebas. Sudah ketahuan dari tadi itu. Anda ini sudah tua, pura-pura. Enggak, maksudnya biasa, menjaga kesehatan penting, nggak usah nggak enak tapi besok nggak nyaman belajar, nggak. Apalagi urusan sholat, kakinya lonjor ke depan, Allahu Akbar, seenaknya. Apalagi orang sakit, jangan dipaksa dengan model tertentu, mereng begini, akhirnya apa? Aduh, terapi lagi. Sebebas-bebasnya, ya. Seperti itu. Alangkah indahnya dengan Allah tuh. Semuanya serba dimudahkan. Ada lagi mau ditanyakan?